Saudara, sama seperti para gembala sidang yang lainnya, pasti setiap akhir tahun, awal tahun dipergumulkan dengan satu pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, rumput apa, makanan apa yang Tuhan sediakan, yang akan Tuhan berikan kepada jemaat-Mu? Karena sebagai manusia, saya harus benar-benar mencari Tuhan. Sebagai gembala sidang, saya harus mempercayakan penuh bahwa kita semua adalah domba-domba milik Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini, saya rindu menjadi jawaban bagi kita. Tema firman Tuhan di dalam minggu kedua, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kenapa kita perlu belajar tentang tema ini? Karena kalau orang percaya, orang Kristen sudah jauh dari firman, maka akibatnya nanti tidak percaya. Kalau orang Kristen sudah lupa bahwa gembala kita adalah Tuhan Yesus, maka nanti orang cenderung akan melupakan firman, mencari jalannya sendiri. Nah, oleh karena itu firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 pada hari ini merupakan satu firman Tuhan yang diremakan secara pribadi oleh pemazmur Daud. Kenapa? Karena pengalaman pribadi Daud yang sejak kecil dia dipercaya menggembalakan kawanan kecil domba. Bahkan Alkitab mengatakan kawanan kecil itu hanya 3-4. Daud tidak menggembalakan domba yang banyak seperti para gembala yang lainnya. Tapi sejak kecil dia dipercaya oleh Tuhan, oleh orang tuanya untuk menggembalakan kawanan. Diceritakan dalam Alkitab ada banyak kisah-kisah yang melalui kehidupan Daud di dalam penggembalaan. Saya membayangkan Daud walaupun hanya menggembalakan 3-4 dombanya, dia pasti akan mencarikan satu tempat rumput, padang rumput yang baik, yang menjamin domba-dombanya kenyang. Saya juga membayangkan kalau pas siang terik, domba-dombanya pada berbaring, dia juga istirahat di bawah pohon. Lalu Daud merenungkan tentang bagaimana Tuhan yang dia sembah juga menggembalakan hidupnya. Saya meneliti di dalam beberapa referensi terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan ini ditulis ketika Daud masih usia remaja. Ada yang berpendapat, enggak, ini ditulis ketika Daud sudah jadi raja. Tapi itu tidak penting bagi kita. Yang penting bahwa Daud memproklamasikan imannya. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap. Saudara, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan juga yang melakukan. Firman Tuhan harus diucapkan menjadi proklamasi awal tahun 2023 ini. Sehingga tidak ada jemaat pun, satu orang pun yang tersesat. Ya. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya yang ganjil, saudara-saudara yang genap. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Puji Tuhan. Mari kita eksposisi bagian daripada firman Tuhan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Saudara, pemahaman Daud tentang gembala pasti sudah lengkap. Ya, bagaimana Alkitab pernah menjelaskan tentang Daud yang menggembalakan kawanan kecil domba. Daud yang pernah membunuh singa yang mengancam domba-dombanya. Daud pernah merenungkan kebaikan Tuhan lewat kehidupannya. Daud sangat pengalaman. Makanya dari pengalaman Daud ini, tentang Daud menggembalakan ini, dia menuliskan Mazmur Patsal 23 ini. Nah, dia menggembalakan domba-dombanya, domba fisik, wedus. Tetapi satu sisi, dia juga akhirnya merenungkan, oh Tuhan adalah gembalaku. Saudara, minggu depan saya akan terangkan tentang domba yang baik mendengarkan suara gembala. Gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Ini sangat panjang karena nanti akan saya jelaskan tentang gembala upahan, gembala pemilik, bagaimana reaksi orang Israel terhadap gembala upahan. Tapi hari ini saya akan fokus untuk mengeksposisi ini supaya saudara mengerti tentang Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kita akan belajar yang pertama, apa yang diberikan oleh Sang Gembala Agung menurut Mazmur Daud. Apa yang Daud proklamasikan di dalam imannya tentang Gembala yang agung. Dari ayat per ayat kita akan melihat, dan ini akan kita terapkan dalam kehidupan kita menjalani tahun 2023. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami pemahaman yang salah tentang siapa Tuhan. Makanya kita harus mengenal Tuhan kita. Daud sangat mengenal Tuhan. Makanya dia ekspresikan yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari katakan bersama-sama, takkan kekurangan aku. 2, 3. Iya, saya teliti di dalam beberapa terjemahan Yunani, di dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James, digunakan kata yang jelas. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, takkan kekurangan aku. Tetapi kalau diterjemahkan di dalam bahasa yang lebih dekat dengan bahasa aslinya, ada satu kata, I shall not be in want. Artinya apa? Saya sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tetapi pengertiannya, Tuhan adalah gembalaku. Ketika Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Saudara, loh ini satu pertanyaan. Loh, kenapa tidak butuh apa-apa lagi? Bukankah kita di dunia ini butuh banyak hal? Ya. Saudara, di dalam proklamasi Daud, ketika Tuhan menjadi gembalanya, dia sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Waduh, ini satu ungkapan yang mungkin bingung ya. Cukuplah ketika Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena cukup di dalam Tuhan sudah cukup. Nanti kita akan bahas kenapa seperti ini. Karena Daud berbicara bukan hanya sebuah kebutuhan materi. Ya. Kalau kebutuhan materi, oh padang rumput, oh air. Itu merupakan satu kebutuhan yang utama bagi para domba.
Tetapi kecukupan ini artinya ketika Tuhan adalah gembalaku, Daud proklamasikan, cukuplah, di dalam Tuhan sudah cukup. Saudara, jangan bingung. Di dalam Alkitab kita bisa belajar, oh Musa. Musa ini pernah menjadi anak dari budak Israel. Pernah jadi pangeran. Oh 20 tahun kemudian juga dia jadi gembala. Oh kemudian dia diutus Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Hidupnya beragam ya. Wah di istana pernah mengalami kemuliaan, kemegahan, kecukupan. Tapi kita lihat, oh Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan. Tetapi dia hidupnya tidak seperti Salomo. Salomo hidup di dalam kemegahan. Ya, kita lihat orang-orang yang dipakai Tuhan seperti Elisa, pernah mengalami kelaparan. Ya, sama seperti kita. Tuhan sama-sama anak Tuhan kok. Ada yang cuma jadi petani ya, ada yang cuma jadi karyawan biasa ya. Oh, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi bermacam-macam. Sebenarnya kata takkan kekurangan aku itu tidak hanya bicara masalah materi saja. Daud menuliskan ketika dia bersama dengan Tuhan, baik di dalam keadaan kekurangan pun Tuhan cukup. Baik di dalam keadaan kesedihan pun ketika Tuhan ada, Tuhan cukup. Baik di dalam kelimpahan pun juga Tuhan ada, cukup. Karena apa? Berkali-kali saya menekankan. Justru ketika orang ada di dalam kelimpahan, di situ pencobaan datang. Saya berkali-kali menekankan. Kalau orang membangun rumah di atas dasar pasir, datang banjir, datang angin, air yang banyak itu tidak melambangkan hal yang negatif. Air selalu menggambarkan hal yang berkat. Berkat dan berkat. Tetapi banyak orang yang ketika dilimpahi berkat, malah banyak mengalami godaan. Salah pergaulan. Dulu istrinya satu cukup. Cukup Tuhan satu ketika sengsara. Sering doa bareng. Ketika sudah keadaan melimpah, diberkati, akhirnya pandangan lain. Tidak cukup. Ya. Ketika dulu orang jadi orang biasa, Tuhan cukup yang melindungi. Ketika dia sudah punya banyak properti, enggak lah. Aku harus berlindung dalam partai. Enggak lah, aku harus punya pegangan. Kalau enggak punya pegangan, nanti banyak orang yang mengancam saya. Artinya Tuhan enggak cukup. Masalah. Yang dimaksud oleh pemazmur Daud, ketika Tuhan adalah gembalaku, cukuplah. Aku enggak butuh dipuji kok. Wong yang dipuji itu layak Tuhan. Tapi ketika orang melupakan Tuhan, dia haus mencari pujian. Ketika Tuhan adalah gembalaku, aku enggak menginginkan lah. Godaan dunia itu apa? Rasa berharga yang palsu. Mengejar apa kata orang. Dan banyak orang yang selalu ada dalam kekurangan. Kenapa? Penderitaan kenapa? Karena Yesus gak cukup, harus ditambah yang lain. Saudara paham ya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak bicara hanya masalah fisik, tetapi kecukupan. Rasa cukup, syukur. Firman Tuhan berkata, ibadah kalau disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Rasa cukup, bersyukur. Luar biasa. Amin, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, kita lihat, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan. Pada bagian ini, itu tidak semata-mata hanya, Tuhan itu memberikan makanan rumput yang hijau. Firman ini justru tidak mengatakan seperti itu. Tapi rumput yang hijau itu dipakai tempat berbaring. Coba katakan bersama-sama, dipakai tempat berbaring. Ya, sudah jangan gini. Ketika
bersama Tuhan, Tuhan memberikan rumput hijau. Tidak hanya itu. Bahkan rumput yang hijau itu dipakai tempat berbaring. Maka firman Tuhan katakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini. Waduh. Rumput dipakai tempat berbaring. Pasti empuk, pasti enak. Kalau padas, batu-batu dipakai tempat berbaring, pasti nggak enak. Ini. Oleh karena itu apa? Alkitab mengatakan bahwa ketika Tuhan adalah gembalaku, ketika kita komitmen menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka kita tidak hanya dijamin pemeliharaan jasmani, tetapi Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya, berapapun berkat yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan percayakan, fasilitas apapun yang Tuhan percayakan, ini bisa dijadikan tempat berbaring yang nyaman. Amin. Kalau orang yang tidak mengucap syukur, udah punya ini, waduh masih kurang, tidak bisa berbaring. Rasanya masih kurang terus. Rasanya masih ingin mengejar ini, mengejar itu, nggak sempat berbaring. Saudara, artinya Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung kita menjadikan kita itu punya kesempatan berbaring. Berbaring di dalam berkat yang Tuhan percayakan. Ini. Yang berikutnya. Tidak hanya sekedar makan kenyang. Tidak hanya sekedar berbaring. Ini menunjukkan berbaring itu berarti apa? Tuhan juga memberikan kepada kita satu kepuasan hati. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, Daud memberikan proklamasi, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berbaring, beristirahat, dan menyegarkan diri. Saudara tahu, orang yang cukup istirahat, itu pasti orang yang tubuhnya sehat. Orang sesehat apapun, kalau nggak punya waktu istirahat, pasti jadi orang yang tidak sehat. Banyak orang yang tidak pernah memanfaatkan hidupnya untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Bersandar, beristirahat, berbaring di bawah kaki Tuhan. Saudara. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang agung adalah tempat pembaringan, tempat peristirahatan, tempat mendapatkan kesegaran. Saya pernah baca satu pertanyaan gini. Orang stres kerja. Karena stres kerja, dia healing, piknik. Ya, habis piknik di situ capek. Lalu pulang, lalu stres lagi. Kenapa? Halo, kenapa? Loh, kok enggak nangkep ya? Uangnya habis, bar piknik uangnya entek, stres meneh, kerja lagi, itu kan? Iya, seperti itu. Nah, ketika Tuhan percayakan sesuatu, salah pergaulan, dia mulai bergaul, pergaulannya beda kelas, memikirkan hal yang muluk-muluk, akhirnya apa? Enggak ada tempat berbaring, kelihatannya tidur, tapi mikir ini, mikir itu. Enggak pules. Enggak tenang. Iya, betul. Makanya orang kalau mau tidur ngomong gini, Tuhan saya mau tidur. Tuhan, buat tidur saya menjadi tidur dalam hadirat Tuhan. Selama saya tidur, Tuhan berkati saya. Segarkan hidup saya. Berkati saya. Jauhkan dari mimpi-mimpi buruk. Mimpi dikejar wong edan. Saya tahu enggak? Loh, kalau tidak tidur dalam hadirat Tuhan, waduh, tidurnya nggak tenang. Iya, saudara, penting. Makanya begini, penulis Daud ini
Tidak hanya Tuhan, itu tidak hanya menjadikan tempat dia istirahat, berbaring, menyegarkan jiwa. Tapi Tuhan itu membimbing ke air yang tenang. Wah, perhatikan. Kalau saya boleh artikan, air ini selalu bicara tentang berkat. Berkat. Enggak ada arti air itu yang negatif. Air itu tentu sesuatu kehidupan yang menyegarkan. Berkat. Tetapi, kalau saudara tahu, hewan-hewan peliharaan itu tidak suka minum di air yang deras. Oh, dia pasti takut. Ya. Pemazmur Daud mengatakan, Tuhan gembalaku, dia akan membimbing aku ke air yang tenang. Ketika airnya tenang, dia bisa minum dengan tenang. Ya. Kalau air berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, sekarang ini kenapa? Banyak air yang tidak tenang. Orang mencari berkat, tetapi berkat itu tidak didapatkan dengan cara yang benar. Tidak didapatkan dengan hidup yang benar. Makanya definisi berkat itu apa? Berkat itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, itu bukan berkat. Kalau orang punya duit karena mencuri, itu bukan berkat. Kalau orang punya duit karena korupsi, itu bukan berkat. Kalau orang punya duit karena menipu, bukan berkat. Karena berkat sejati itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau dari Tuhan, berkat sejati itu mendatangkan ketenangan. Ada pertanyaan, Pak, apakah ada berkat yang tidak mendatangkan ketenangan? Ada enggak? Halo? Contohnya apa? Hah? Apa? Coba orang kalau mendapatkannya duit karena menipu, oh enggak mungkin tenang ya, tertuduh kan? Iya tak? Kalau tertuduh berarti apa? Orang yang tertuduh enggak mungkin bisa bertumbuh secara rohani. Kenapa? Karena dia ada perasaan bersalah. Tertuduh, tidak berkenan kepada Tuhan, jauh dari Tuhan. Hati nuraninya tidak bisa murni. Ya. Kalau orang mendapatkan berkat, mendatangkan duit, mendatangkan apapun dengan cara yang salah, itu bukan air yang tenang. Pemazmur Daud mengatakan, oh Tuhan itu membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang di sini dikontraskan dengan air yang arus deras. Ini menunjuk kepada sungai kecil di padang gurun, di mana sungainya itu enggak besar, kecil, tapi cukup untuk minum hewan-hewan. Tapi juga mengalir, lalu aliran air itu juga cukup untuk domba-domba itu bermain air, membasahi tubuhnya dengan air. Dan akhirnya apa? Oh, ada kesegaran. Amin? Amin? Ya. Jadi kalau bermain air di sungai yang besar gitu kira-kira gimana? Bisa enggak tenggelam dan hanyut? Bisa. Justru Tuhan sediakan air secukupnya. Kadang Tuhan sediakan berkat secukupnya. Saya nggak tahu ya, kalau ada di antara saudara-saudara, ya misalnya Mas Niko, langsung dikasih berkat Tuhan 10M gitu, tunai, transfer langsung gitu. Wah nggak tahu, bulan depan apakah masih bisa ngedram lagi ya. Mungkin izin aja, healing terus ya. Iya. Saya nggak tahu juga, seandainya ada di antara saudara dikasih berkat Tuhan yang banyak, lalu mulai ganti mobil, oh mulai hidupnya berubah, pergaulannya berubah, istrinya malah ketar-ketir. Bapak niki dibel ora iso diangkat yang ditopak gitu kan. Bermasalah. Air yang tenang berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Yang mendatangkan ketenangan. Ini. Saudara, sebagai gembala yang agung, artinya Tuhan tidak hanya berbicara memenuhi, mencukupkan kebutuhan fisik kita, tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan sebagai gembala yang agung, Dia juga akan menyegarkan, memulihkan kita, memberi waktu kita untuk beristirahat. Yang ketiga, poin
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini bicara berkat yang ketiga, yaitu pimpinan Tuhan. Katakan bersama-sama pimpinan Tuhan. 2, 3. Ya, dari poin ayat yang ke-3b ini, Tuhan itu menuntun aku di jalan yang benar. Ada 2 jalan, jalan yang salah, jalan yang benar. Kalau kita bersama dengan Gembala Agung, pasti dituntunnya ke jalan yang benar. Firman Tuhan di dalam Yohanes katakan, ia datang supaya umatnya, kita semua memperoleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tetapi setan iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berarti ada 2 jalan. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, yaitu firman Tuhan, tuntunan Tuhan, pemazmur proklamasikan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Ayat yang keempat, tidak ada jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Makanya jalan yang benar di sini dikontraskan dengan jalan yang berliku-liku. Ya. Makanya di dalam Mazmur pasal 125 ayat yang kelima dikatakan, tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka. Bersama-sama orang yang melakukan kejahatan, damai sejahtera atas Israel. Artinya gini, banyak orang yang ketika hidup menjadi orang percaya, masih berbelit-belit, liku-liku. Berbelit-belit itu artinya apa? Bukan jalan yang langsung menuju kepada sasaran. Banyak orang yang sudah ikut Tuhan, kekristenan sudah bertahun-tahun, enggak ngerti jalan kepada Tuhan. Hidupnya masih berliku-liku. Ini. Makanya di dalam penggembalaan Israel, seorang gembala harus menguasai medan penggembalaan. Ketika dia menguasai medan penggembalaan, dia bisa menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Kenapa? Kalau sampai tersesat, perhatikan, maka domba-dombanya akan ada dalam bahaya dan kehausan. Saya pernah melewati padang gurun di Mesir itu 10 jam. Ketika ada masalah dengan penerbangan. Jalan 10 jam. Waduh. Saudara kalau ada di padang gurun, saudara nggak ngerti. Mana utara, mana selatan. Jalan kita kemana, betul atau tidak. Nggak ngerti. Orang yang berjalan di padang gurun itu gampang tersesat. Kalau tersesat, sudah. Kehausan, habis bekal, tersesat, binatang buas, mati. Makanya sebagai gembala yang baik, Tuhan yang kita sembah itu mampu menuntun kita ke padang rumput, ke air yang tenang, juga ke jalan yang benar. Ini. Setan dengan segala tipu dayanya ini menuntun orang itu ke jalan yang salah, ke air yang tidak tenang, ya, kepada hidup yang penuh dosa, kepada kegelisahan hidup. Manusia tidak bisa memimpin dirinya sendiri ke jalan yang tenang. Tapi Tuhan mampu. Tuhan sanggup. Kenapa? Ada dikatakan, oleh karena namanya. Nah, ini yang perlu saudara tahu. Oleh karena namanya itu berarti apa? Nama dalam budaya Yahudi itu menunjuk kepada pribadi dan karakter. Ya. Tuhan Allah Yahweh menjamin umatnya itu berada di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Nama Tuhan apa artinya? Dia adalah Elohim. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Makanya dia bisa memimpin umatnya ke jalan yang benar. Dia adalah Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Makanya dia bisa mengasihi umatnya. Namun di sisi lain, kadangkala gembala itu
harus membawa domba-dombanya itu melewati lembah. Lah, yang di sini yang dikatakan lembah kekelaman. Makanya ada nyanyian gini, Tuhan tak menjanjikan hidup tanpa cobaan, tanpa awan gelombang, tanpa tantangan. Artinya gini, Tuhan juga tidak pernah menjanjikan hidup kita itu, semuanya nggak ada tantangan. Kenapa? Alkitab katakan, Pemazmur Daud katakan, ketika Tuhan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa? Karena kadang gembala itu harus membawa domba-dombanya ke jalan yang gelap, yang bukit sempit dan terjal. Perhatikan, kalau bukit sempit, bukit terjal, artinya apa? Situasi yang berbahaya bagi para domba. Karena binatang itu bisa saja mengintai di jalan yang berkelok, menerkam. Bisa saja binatang buas itu dia mengintip dari jalan yang terjal lalu memangsa. Kalau di padang yang luas, kelihatan ini. Gembala bisa langsung mengusir. Tapi di jalan seperti ini, waduh. Kenapa kadang Gembala agung kita, Tuhan juga kadang-kadang mengizinkan kita melalui jalan yang seperti ini. Perhatikan, saya sudah berkali-kali mengatakan, ketika Tuhan mengizinkan kita melalui jalan-jalan yang mungkin kita anggap kelam, nggak enak, ada pencobaan, ada situasi yang sulit, justru disitulah kesempatan kita mengenal Tuhan lebih dalam. Amin? Amin? Makanya saya sudah katakan berulang-ulang, orang Jawa ngomong roda, hidup seperti roda. Sekali-kali kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Yang di atas itu, kalau ini kelimpahan berkat, ini enak-enak, baik semua. Enggak. Justru pengenalan akan Tuhan itu kadang didapatkan ketika ada di dalam penderitaan, ada di dalam pencobaan. Makanya Alkitab juga katakan, ketika aku tertindas, itu baik bagiku supaya aku mengenal ketetapanmu. Ya, walaupun berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun kita mengalami seperti itu, Pemazmur katakan, aku tidak takut bahaya. Mari katakan bersama-sama, aku tidak takut bahaya. 2, 3. Aku tidak takut. Ulangi lagi, 2, 3. Aku tidak takut bahaya. Kurang keras ini. Ini proklamasi kok, ya. Ngomongnya jangan diirit sama Tuhan. Yuk katakan, aku tidak takut bahaya. 2, 3. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Orang kalau udah takut udah kalah. Orang kalau udah takut berarti nggak percaya sama Sang Gembala. Nggak takut lah. Menghadapi tahun 2023 nggak takut lah. Nggak takut. Ya. Kenapa nggak takut? Ya, ada firman Tuhan di dalam ayat berikutnya. Gadamu dan tongkat. Gembala-gembala zaman dahulu itu pasti membawa 2 jenis benda. Jenis benda yang pertama yaitu garda. Kok garda? Gada. Orang Jawa mengatakan godo. Wah, kalau gada itu adalah sebuah tongkat pendek tapi besar. Fungsinya untuk memukul. Ya, gada itu digunakan untuk menghantam hewan liar yang akan mengganggu. Tapi juga biasa digunakan untuk menghitung. Cara menghitungnya apa? Gada itu tempel di tongkat. Ya, kalau lewat digini kan. Ya, bukan dipukul, enggak. Gada ini bicara tentang perlindungan Tuhan. Tuhan kurang apa sih? Kurang kuat apa untuk melindungi kita? Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang maha dahsyat, maha kuat. Dia sanggup untuk melindungi kita.
dari bahaya apapun. Itu yang membuat kita percaya. Amin. Yang kedua, tongkat. Saudara tahu ya, tongkat gembala yang ada di Israel itu tongkat tapi ada melengkung gini kan, ada melengkungnya gini kan. Loh. Beda kalau gembala-gembala di tempat kita, wis opo gutik pring opo keneng ya. Kalau di sana enggak. Ya mereka khusus. Nah, tongkat itu memiliki lengkung digunakan untuk apa? Mengarahkan domba ke jalan yang benar. Kalau ada domba yang mulai menyendiri, ada domba yang mulai sesat, gitu kan. Lalu yang lengkungannya itu dipakai untuk dimasukkan leher gitu, lalu ditarik gitu. Artinya apa? Artinya kadang kita harus menerima teguran Tuhan. Amin. Coba ngomong kanan kiri. Ngomong kanan kiri, ngomongnya gini. Nek ditegur Tuhan kuwi piye? Ya, ada yang keras, ada yang rendah hati. Ditegur Tuhan saja, oh ngopol. Ini kan hidup-hidupku sendiri, urusanku. Salah. Ya. Ya. Kalau dipukul Tuhan. Ya. Saya ini, saudara tahu, saya ini orang yang sehat. Ya. Masuk ke 5859 nanti bulan Maret. Usia saya ini orang yang sangat sehat. Dulu saya pernah ngopo toh Tuhan, kok aku dadaan ngalami kebas-kebas kaki gini ya. Habis 21 Oktober ya. Saya itu enggak sakit kok tahu-tahu. Loh kok itu kaku. Loh, tahu-tahu kok udah 6 sembuh. Habis sembuh, loh kok kebas. Saya ngomong wis toh, apapun yang Tuhan perbuat, pasti Tuhan punya maksud baik. Amin. Ya. Tadi malam saya doakan istri, wis toh, Ma, aku masih pusing, Pak. Enggak apa-apa. Tuhan pasti pulihkan. Saya doakan terus dalam hadirat Tuhan. Pas mau masuk ruang operasi, ya saya doakan, dia nangis. Pas masuk ruang operasi, dia cerita, aku nangis Pak. Tapi aku ingat, Tuhan tuh ada kok. Ya. Dioperasi 3 jam. Dia ngomong, wah dioperasi tidak enak. Kenapa? Kan biusnya cuma separuh. Jadi aku kan ngerti, dia ngomong apa, bicara apa. Ya Tuhan, ganti tempurung itu apa? Dibur, guru. Sing dibur ki apa gitu kan. Oh, dipegangi perutnya. Habis itu ditutup, tok. Wah, apa iya? Iya gitu apa? Tuhan, saya masuk ruang operasi, yang nunggu keluarga itu banyak sekali yang nunggu. Yang nunggu banyak, dipanggil. Wah, wis rampung operasi, dipanggil. Jam 1:30 kok kari wong loro. Tak cerai, Pak, jenengan dalam putih kula ndelanggu, Pak. Wah. Lha sakit napa semahe? Mung urat kejepit mriki kok, Pak. Gitu. Kari wong loro. Saya ngomong, "Lah iki operasi apa kok 3 jam ra rampung?" gitu kan. Ya. Tapi kita tahu, situasi apapun tadi firman Tuhan katakan, dalam keadaan apapun, ketika kita percaya, Tuhan itu cukup. Amin. Oh, jangan nyalahkan Tuhan loh ya. Kelemahan rohani ini kadang-kadang kan orang untuk pertama, ngopo ora kacek. Akhirnya lemah, ndak respect, mulai nggak ibadah, mulai nggak butuh Tuhan. Akhirnya apa? Mundur imannya. Ya. Makanya apa yang dikatakan pemazmur Daud itu luar biasa. Oh, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ngalami ini. Aduh. Saya kalau pagi itu punya waktu untuk nulis, saya senang nulis. Saya tahu saya sedang mempersiapkan satu buku referensi, satu buku. Saya harap ini bisa menasional. Tetapi waktu saya hilang, karena tiap hari saya harus renang. Ya, saya harus berdoa, iman dan perbuatan. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang bosan juga renang. Ya, saya renang itu ngelilingi 50 meter ya, di Pelunung itu 10 kali. 10 kali. Mungkin mau batin, mau renang mentas-mentas gitu kan. Iya. Habis itu saya harus pulang. Ya, saudara, enggak apa-apa. Kadang Tuhan mengizinkan kita ngalami, tetapi ketika situasi di situ kita melibatkan Tuhan, maka pengalaman kita akan menjadi pengalaman yang baik. Amin. Saudara pernah enggak dulu berada dalam lembah kekelaman? Ngalami pas lagi jatuh, ngalami pas lagi ini, pas lagi enggak diperhatikan orang, lagi ngalami ini tapi nggak ada perhatian dari orang. Waduh, itu situasi yang sulit.
Ini. Berikutnya yang keempat, Tuhan juga mencegah, menghindarkan kita dari penyakit rohani. Saya baca beberapa referensi kata engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku ini berbicara, sekalipun di hadapan musuh pun kita juga bisa makan loh, bisa tertawa loh. Ya, kita nggak perlu menganggap orang lain itu jadi musuh karena apa? Firman Tuhan katakan itu darah dan daging. Itu bukan perjuangan kita. Ya. Makanya ketika saya meneliti, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, saya belajar. Tuhan, ini apa artinya? Oh, ternyata ada satu penyakit bagi kawanan domba, yaitu lalat bangkai. Lalat bangkai yang disebut juga blowflies. Itu lalat yang menjadi ancaman besar bagi para domba. Itu penyakitnya. Lalat bangkai ini akan hinggap di tubuh, terutama di kepala. Lalu bertelur. Nah, di dalam jangka waktu 24 jam, lalu lalat bangkai ini, lalu larva jadi lalat. Lalu menembus kulit, berkembang biak, lama-lama domba itu bisa teracuni dan bisa infeksi. Aduh. Karena apa? Ini akan merasa sakit, gatal, sengsara. Lalu tidak jarang banyak domba-domba yang ketika kena ini, domba itu akan membenturkan ke batu-batu. Dibentur-bentur karena nggak enak situasi ini. Makanya gembala yang baik akan mengoleskan dengan minyak. Dioleskan dengan minyak di kepala. Tujuannya apa? Melindungi supaya domba-domba itu tidak terkena lalat bangkai. Izinkan Tuhan yang menjadi gembalamu juga mengurapi hidupmu dengan pengurapan, dengan minyak. Amin. Supaya apa? Supaya pikiran itu tidak terserang lalat bangkai. Kalau udah masuk ke kulit, bertelur jadi larva. Ini sulit. Banyak orang ngakunya Kristen, tetapi kena lalat bangkai. Kena prinsip yang salah. Ya, kena pengaruh-pengaruh yang salah. Sehingga lemah imannya. Jauh dari Tuhan. Enggak butuh Tuhan. Sudah tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Ya, masalah. Karena kepala bicara tentang pikiran. Ya. Coba tanya kanan kiri. Kepalamu ono lalat bangkai ini ora? Ya, tanya, ada enggak? Kalau kita dekat sama Tuhan, diminyai gitu kan. Enggak ada lalat bangkai. Enggak ada pikiran-pikiran yang ini. Ya. Lalu kita bisa memasang di sini milik pribadi Yesus yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Amin. Ada ini, enggak lah, enggak ngurusi. Enggak, ini diomongin gini, enggak lah, enggak, aku orang ngurusi gue kok. Udahlah, bukan urusan saya. Biarlah, ini milik pribadi Yesus yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Yang berikutnya, kita lihat ayat yang ke-6. Apa yang diberikan gembala yang agung? Penyertaan dan janji Tuhan sampai akhir. Penyertaan dan janji Tuhan sampai akhir. Kita baca ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini saudara tahu enggak? Ini kalau kita itu diikuti oleh kebaikan, oleh kemurahan, oleh semua berkat yang terbaik. Senangnya minta ampun. Ada perawat yang masuk kesal. Pak, ini Bapak harus, ini Pak persiapan darah. Bapak harus menuju ke ruang sana Pak, ini bablas, ini kesini, nanti naik lantai 3, nanti, bukan perawat Bu? Enggak, ini Bapak. Ini karena Rumah Sakit Tegalyoso lagi masalah. 100 tenaga kerja outsourcing itu lagi mutung, mau demo. Jadi semua ini kurang tenaganya. Aku kon menuju ke sana. Sujokno ya kendel ya. Saudara tahu enggak? Jam 11 malam itu di Rumah Sakit Tegalyoso enggak ada orang. Ini aku cerita orang Meden-Meden ya. Itu gangnya dari Dahlia itu mentok ngidul, lalu kiri ke radiologi. Radiologi mentok.
Ini saya ngomong betul ya. Orang ngujake sing negatif. Sampai saya ditanya sama seorang perawat, "Pak, tadi malam dengar apa?" Wih, kok takon ngono. Berarti perawatnya jane yang ngerti. Jadi saya terus sebelum mentok saya naik. Lah naik itu kok tangganya darurat. Karena saya harus menyerahkan 1 lembar dan ngurus darah. Nah, kok ngurus aku. Nggak tahu bagaimana kok ada orang ketawa-ketawa. Ini ketawa-ketawa bareng-bareng. Ning ketawane kaya samar-samar ngono. Wah, saya naik mandek sik. Saya nilii sana. Yang pendeta ya menungso ya. Printing gitu. Lo printing lo, nganggo printing. Ya apa nganggo printing ya. Ya, akhirnya saya ragu-ragu naik. Terus ada mak kelebat gitu. Oh, belanja satpam yang lewat. Padahal nggak ada orang itu. "Pak, leres Pak, naik." Loh, ini kira atasnya jagrak-jagrak ngangge besi. Nggih Pak, naik gitu. Saudara, saya naik. Oh bener, di situ memang ada kantor yang ditunggu orang gitu. Saya naik sebentar. Saya turun lagi, gak males lewat yang tadi ya. Udah gitu, yang guyu-guyu nggak ada. Tapi tadi yang guyu-guyu ada. Guyu-guyu gitu. Nah, saya mulai telepon istri. Gue konco. Loudspeaker kasih sini. Wah, nggone horor mah. Ngapa Pak gitu. Nah, pas gitu ketemu orang saya. Ketemu orang. Tak jak guyu meneng ae. Tak toleh ijeneng. Berarti wong tenan. Saya lagi tak toleh tenan. Woi ijeneng gitu kan. Nah, habis itu siangnya kan saya dibesuk saudara namanya Mbak Dwi, itu istrinya kakaknya Bu Yuli. "Mas, dalu kan ngurus darah liwat mriko enten napa?" Wah, lha ndak tanya. "Wah, Mbak, ene wong guyu-guyu ya." "Nggih, Mas, pancen mriko niku ndek ben niku dinggo ICU zaman Covid." "Alah, Mas, ratusan ten mriko wong mati niku. Mesti guyu-guyu ngoten niku." "Alah, Mbak, ngerti ngono aku wegah." Tapi kan saya mengajarkan, ketika kita percaya itu kita itu diberi kuasa. Amin. Loh, jangan takut. Kita tuh jangan jadi orang yang diusir setan, tapi mengusir setan. Amin. Ya, makanya saya ngomong wis sesuk. Ini saya masih punya kesempatan untuk kembali lagi. Tak tekani kok. Tak minyai urapan. Saya doakan gitu kan. Ya, saudara tahu enggak? Ya. Tuhan berjanji kebajikan, kemurahan mengikuti seumur hidupku. Wah, amin. Siapa yang tidak senang diikuti kemurahan Tuhan? Siapa yang tidak senang diikuti kebajikan? Semua senang. Tapi kita mesti berkomitmen menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Amin. Wah. Ketika kita rajin dengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mempraktekkan firman Tuhan, enggak hidup dalam gosip, enggak hidup dalam pikiran negatif, enggak hidup dalam ketakutan. Wow. Sampai akhirnya ditutup dengan satu kata-kata indah, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Kita ini kan hidup kan di dunia ini, habis hidup kan kita enggak mati. Yang mati kan ya fisik, tapi roh kita hidup. Jadi kita itu hidup tidak pernah mengalami kematian. Saya ngajarkan berkali-kali. Ya, jadi jangan pernah takut mati. Karena ketika kita hidup, hidup terus. Ya, yang mati hanya fisik kita, tapi kita akan hidup. Dan dikatakan sepanjang masa berarti kita itu akan diam di dalam rumah Tuhan. Baik ketika kita hidup ini maupun nanti ketika kita ada di surga. Amin. Wah, ini satu pengharapan yang luar biasa. Makanya Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku.